Shalom saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada. Kembali saya bersyukur kita dapat berjumpa di dalam pemberitaan firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, mari kita buka firman Tuhan dari kitab Roma 9 ayat yang ke-15 sampai 20. Roma 9 ayat 15 sampai ayat 20 saya akan baca. Sebab ia berfirman kepada Musa, "Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati." Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, "Itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi." Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, "Mengapa engkau membentuk aku demikian?" Saudara-saudaraku terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, pada kesempatan saat ini, pemberitaan firman Tuhan bertemakan loyalitas sebagai ciptaan. Saudara-saudaraku, pada saat manusia tidak menerima apa yang terjadi, tidak menerima kenyataan yang ia alami, bukankah ia sedang membantah Allah Bapa? Ketika manusia tidak mau melakukan kehendak Bapa, bukankah manusia itu sedang menentang Allah Bapa kita? Ketika manusia itu melakukan perbuatan-perbuatan kedagingannya, mengikuti keinginan-keinginan dagingnya, bukankah manusia itu sedang melawan Allah Bapa? Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan kita dengar pada saat pembacaannya sebelumnya tadi, saudara, menyatakan bahwa semuanya itu ada dalam kehendak Bapa. Semuanya bukan dalam ukuran manusia, tetapi dalam ukuran Bapa. Apa yang dilakukan Bapa di sorga itu adalah sesuatu hal yang baik dan benar dan semata-mata adil dalam pandangan Bapa. Dan saudara, kita manusia bukanlah memakai keadilan dalam pandangan manusia dalam hidup yang diberikan oleh Bapa, tetapi mengikuti apa yang Beliau kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, loyalitas sebagai ciptaan, loyalitas mempunyai arti kepatuhan, kesetiaan dari kita sebagai ciptaan daripada Allah Bapa itu sendiri. Sebagaimana yang Bapa mau, sejauh mana yang Tuhan Yesus rindukan kepatuhan dan kesetiaan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Bapa di sorga. Di dalam firman Tuhan, kita mendapatkan ada dasar-dasar loyalitas manusia. Yang pertama adalah perihal kelahiran.
Saudaraku terkasih, ketika kita melihat firman Tuhan di dalam kitab Efesus 2 ayat yang ke-10, saudara, di sana tertulis, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Maka sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Tujuannya adalah agar manusia itu melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Tentu yang baik dalam pandangan Allah Bapa adalah sesuai dengan kebenarannya. Dan yang dilakukan itu adalah sesuatu yang sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya di dalam kita, saudara-saudara. Nah, Allah tentu pada saat menciptakan, pada saat kita lahir, sudah ada sesuatu yang dirindukan Tuhan. Manusia diciptakan bukanlah hanya untuk diam, tetapi aktif, bergerak, melakukan sesuatu. Membuahkan sesuatu untuk Allah Bapa, untuk manusia dan seluruh ciptaannya. Saudara-saudara terkasih, sedemikianlah kita dilahirkan. Ada sesuatu yang dinantikan Tuhan dari perbuatan-perbuatan kita. Dengan kepatuhan dan kesetiaan kita akan firman-Nya. Dasar yang kedua, saudara-saudaraku, sebagai dasar loyalitas kita manusia sebagai ciptaan Allah Bapa, itu adalah perihal bahwa kita dilahirkan kembali. Saudaraku terkasih, kita melihat 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 tercatat demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini adalah pada saat manusia dilahirkan kembali. Manusia yang tadinya adalah penuh dosa, kehilangan kemuliaan Allah, maka upah dosa adalah maut, adalah kematian, bahkan kematian kekal. Tetapi Yesus Kristus yang mengasihi kita, rela mati di kayu salib, darahnya tercurah, dan beroleh kemenangan atas maut yang semestinya kita hidupi. Dan Ia memberi kepada kita kehidupan, mengaruniakan keselamatan bagi kita. Maka kita lahir kembali dengan percaya dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara, ketika hidup kita bukanlah kita hidup untuk diri kita sendiri, tetapi hidup kita adalah Kristus. Hidup kita ada Kristus yang berotoritas. Hidup kita persembahkan kepada Kristus. Maka kita beroleh hidup yang kekal, saudara-saudara. Ketika kita mati di bumi, maka selanjutnya ada kehidupan yang tanpa batas. Maka kematian yang terjadi di bumi tentu bukan merupakan sebuah masalah. Bukan merupakan sebuah kerugian. Tetapi itu keuntungan, saudara-saudara terkasih. Maka saudaraku terkasih, sedengan demikian saudara, membawa kita kepada apa yang Tuhan mau, bahwa Tuhan merindukan kesetiaan, kepatuhan kita menjadi alatnya
untuk selalu melakukan hal yang baik, berbuah untuk Tuhan, untuk seluruh ciptaannya, untuk bumi ini. Maka saudara-saudara terkasih, sebagai ayat terakhir saya baca kepada kita saudara, Filipi 1 ayat yang ke-22 dan seterusnya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Luar biasa firman Tuhan yang datang pada kita saat ini, saudara-saudaraku. Membawa kita ke dalam dasar-dasar yang amat sangat mendasar. Sehingga dalam kondisi apapun kita saat ini, sesulit apapun, sesukar apapun, sebanyak apapun situasi saat ini, menyita pikiran kita, menyita waktu kita, menyita kesempatan-kesempatan kita untuk berbuat, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, untuk memuliakan Tuhan, untuk memberi buah kepada Tuhan dan kepada seluruh ciptaan Tuhan. Dengan dasar-dasar yang boleh kita terima, maka sesuatu di depan kita yang boleh saja seolah-olah menghalangi, seolah-olah menutupi, itu tidak menjadi sebuah hambatan bagi kita untuk melakukan yang terindah terbaik di hadapan Tuhan. Sebab hidup kita diberi oleh Allah Bapa, dilahirkan, maka ada sesuatu yang sudah dicurahkan bagi kita, dikaruniakan bagi kita untuk hidup di dunia ini, mempunyai tujuan untuk Allah Bapa kita dari apa yang kita lakukan. Bahkan kita dilahirkan kembali, sebab kita perlu dilahirkan karena manusia yang saat ada dalam penuh dosa, sehingga baru kembali. Maka apa yang kita lakukan adalah hal yang kudus kembali di hadapan Tuhan. Dan mengenai kematian, itu adalah sesuatu yang menguntungkan. Sebab hidup kita saat ini, hidup ada di dalam Kristus. Dan hidup yang sudah beroleh kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang akan bersama-sama dengan Yesus Kristus di sorga, hidup tanpa batas, hidup abadi bersama dengan Beliau yang agung. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang mulia. Haleluya.